Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Joskrep Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang penyebab beri anggur crack dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, jadi penyebab beri anggur crack atau pecah itu diantaranya satu, karena terserang jamur powdery mildew atau embun tepung, sehingga menyebabkan kulit beri anggur tidak elastis. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua, burik. Burik juga mengikat kulit anggur sehingga ketika beri ini terus mengisi, kulitnya tidak elastis sehingga seperti mengikat dan menahan, dan ketika beri mengisi juga menyebabkan pecah. Penyebab yang ketiga adalah terlalu banyak penyiraman atau terlalu banyak air di media tanam, sehingga akar terlalu banyak mengangkut air yang disalurkan ke beri anggur sehingga beri anggur juga mudah pecah. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang saya sebutkan tadi adalah beberapa hal yang menyebabkan beri anggur crack dan pada akhirnya gagal panen. Itu 3 yang saya sebutkan tadi diantaranya, meskipun ada penyebab lain. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kita harus mencegah atau menghindarkan beri anggur dari serangan jamur. Langkah selanjutnya, kita juga harus mengaplikasikan fungisida untuk mencegah serangan jamur pada kulit beri anggur, dan insektisida untuk mencegah serangan hama, terutama kutu kebul atau kutu putih yang sering hinggap di sela-sela beri anggur ini dan menghisap tangkainya yang menyebabkan beri anggur busuk. Cara pencegahannya adalah yang pertama, aplikasi fungi dan insek rutin seminggu sekali. Lalu langkah kedua, penyiraman kita sesuaikan. Jika terlalu basah tidak usah kita siram, dan penyiraman jangan terlalu berlebih. Kemudian yang ketiga, kita aplikasikan pupuk kalsium. Kali ini saya menggunakan kalsium nitrat. Jadi fungsi kalsium pada beri anggur ini adalah untuk mempertebal dinding sel atau mempertebal kulit beri anggur, sehingga di fase pengisi beri ini beri anggur tidak pecah karena kulitnya menebal. Jadi terutama beri-beri anggur yang kulitnya tipis mudah sekali pecah. Karena itulah kita harus aplikasikan pupuk kalsium atau aplikasi kalsium nitrat pada beri anggurnya. Berapa kali? Di saya 3 kali. Pertama kali pada saat fruit set atau berry set, dan di sini adalah fase kedua. Nih, ini baru saja saya aplikasikan kalsium nitrat, tetapi tidak saya videokan untuk pengaplikasiannya nanti karena memakan durasi. Tapi lebih penting saya jelaskan supaya kawan-kawan terutama yang sedang belajar menanam anggur sudah berharap anggurnya berbuah, menunggu panen dan pecah, sehingga pada akhirnya kecewa karena gagal panen. Karena itulah kita aplikasikan pupuk kalsium nitrat. Ini fase kedua ketika ukuran beri seperti ini. Ini aplikasi kedua. Aplikasi ketiga menjelang verizon. Apa itu verizon? Adalah perubahan warna beri anggur menjelang pematangan. Berapa dosisnya untuk aplikasi kalsium nitrat? Untuk tangki ukuran 16 liter di saya menggunakan 4 sendok makan. Nah, jika buahnya yang diaplikasikan tidak banyak, hanya beberapa pohon saja, dan takutnya terbuang sia-sia sisa daripada pupuk yang diaplikasikan, kita menggunakan 1/4 sendok makan per 1 liter air.
Jadi berlaku kelipatannya ketika kita menggunakan 16 tangki 16 liter, kita menggunakan 4 sendok makan. Ketika kita menggunakan 1 liter, seperempat sendok makan. 3 kali aplikasi kita ulangi pada saat fruit set, pada saat sekitar 50 HSP, dan menjelang Verizon. Insya Allah dengan cara seperti ini, berdasarkan pengalaman saya yang saya ulang berkali-kali, beri anggur selamat sampai finish, sampai panen sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, seperti ini. Ini varian akademik. Ini baru saja saya aplikasikan pupuk kalsium. Oh ya, saya tambahkan, selain yang saya sebutkan tadi, salah satu faktor penyebab beri anggur pecah adalah tidak dilakukan penjarangan beri. Nah, beri yang berhimpit-himpitan atau terlalu padat, sehingga pada saat pengisian terjadi saling menekan, sehingga yang terhimpit pecah dan menimbulkan kelembapan dan pada akhirnya tumbuh jamur di sela-sela beri anggur. Itu juga dapat menyebabkan beri anggur busuk dan menular pecah kepada beri anggur yang lainnya. Seperti itu. Dan untuk menjaga tanaman ini tetap sehat dan pohonnya tetap dalam kondisi prima meskipun sedang berbuah, kita wajib melakukan pemupukan. Nah, di fase ini pemupukan yang saya lakukan kembali ke pupuk fase vegetatif atau NPK seimbang selang-seling dengan POC. Jadi setelah tanaman anggur ini berbuah, kita sudah tidak pernah aplikasikan lagi pupuk generatif. Pupuk generatif hanya kita gunakan untuk memacu tanaman berubah fase dari vegetatif ke generatif. Setelah generatif, setelah berbuah, kita kembali pupuknya ke vegetatif. Kenapa demikian? Karena kalau kita menggunakan pupuk lagi, pupuk generatif lagi, sejatinya pupuk generatif menghambat laju vegetatif. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi kalau seringkali kita lihat tanaman anggur yang sedang berbuah, kemudian pertumbuhannya lambat. Dan pada akhirnya ketika akan melakukan pembuahan kembali, terpaksa melakukan fondasi pruning untuk membuat cabang baru. Makan waktu. Ya. Jadi di fase seperti ini tanaman sedang berbuah, kita pupuknya kembali ke vegetatif, NPK seimbang. Meskipun kita memasukkan pupuk makro sekunder, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Kalsium salah satunya adalah pupuk makro sekunder kita aplikasikan kepada beri anggur untuk mencegah beri anggur kerak. Magnesium sulfat nanti akan kita berikan menjelang Verizon atau MgSO4 untuk menambah rasa manis pada beri anggur. Magnesium sulfat, karena magnesium sulfat membantu terbentuknya glukosa pada beri anggur sehingga dapat menambah rasa manis pada beri anggur. Bukan merubah beri anggur asam menjadi manis, tetapi menambah rasa manis pada beri anggur yang biasanya BRIC-nya 18 bisa 20 atau 22. Bisa dibuktikan oleh kawan-kawan. Seperti itu. Jadi untuk menjaga tanaman ini tetap prima meskipun sedang berbuah, kita memelihara daun atau cabang kita teruskan. Ini misalkan sedang berbuah, ini contohnya ya. Jadi cabang ini kita teruskan. Daun-daun ini kita pelihara 15 sampai 20 daun. Jadi minimal 15 daun dari beri anggur ini. Untuk apa? Daun-daun inilah yang memasak nutrisi untuk mengisi beri anggur. Jadi kebutuhan setiap beri anggur atau kemampuan setiap helai daun itu ada hitung-hitungannya. Artinya gini, satu helai daun memasak nutrisi untuk berapa beri anggur. Lalu bagaimana jika tidak ada daunnya? Tidak ada yang memasak. Logikanya begitu ya. Nah, dengan seperti ini, tanaman tetap prima meskipun sedang berbuah. Karena banyak sekali daun-daun yang kita pelihara, artinya tanaman ini terus untuk memasak nutrisi dari pupuk yang kita berikan, diolah dan disalurkan ke batang cabang dan beri anggur ini yang sedang bertumbuh dan sedang membesar ini. Lalu untuk langkah selanjutnya, setelah beri anggur ini ukurannya lebih besar dari ini saya akan lakukan 2 minggu lagi. Kita akan lakukan pemangkasan pembuahan berikutnya.
Dari sini kita akan ambil 9 daun dari buah untuk varian akademik. Nih dari sini kita hitung nanti 9 daun dari buah, ketemunya akan di sini. Nah, bat inilah yang kita pecahkan untuk pembuahan berikutnya. Jadi ketika beri anggur itu belum matang, kita sudah pangkas lagi. Untuk kita buahkan lagi, selanjutnya kita tumbuhkan seperti semula, seperti yang ini. Kita akan pangkas lagi untuk pembuahan lagi. Jadi setelah pembuahan ketiga, kita baru akan melakukan foundation pruning di sana. Ini untuk sistem di para-para. Jadi nanti kita tidak setiap habis berbuah fondasi pruning, setiap habis berbuah fondasi pruning. Karena setelah berbuah, fondasi pruning membentuk cabang makan waktu 3 bulan lebih. Jadi kita akan rugi di waktu dan perawatan, biaya perawatannya juga. Nah, dengan seperti ini kita bisa membuahkan anggur 3 kali, bahkan sampai 4 kali. Baru kita melakukan foundation pruning. Tetapi biasanya yang di saya ketika pembuahan keempat kurang maksimal. Jadi 3 kali kita lakukan fondasi pruning kembali untuk membentuk atau meremajakan cabang tersier baru. Dengan banyak daun seperti ini kita wajib melakukan perawatan fungisida atau pengaplikasian fungisida untuk mencegah serangan jamur dan hama. Karena ini cukup banyak daun yang kita pelihara karena kita akan membuahkan kembali di sini. Lalu bagaimana perlakuan sebelum tanaman ini kita buahkan kembali? Nah, jadi kalau kita mengaplikasikan pupuk vegetatif terus untuk menjaga tanaman ini prima, kita akan aplikasikan 1 kali, 1 minggu sebelum pemangkasan, kita akan aplikasikan pupuk generatif kembali, karena kita akan membuahkan kembali cabang ini. Ya. Jadi pupuk generatif kita gunakan ketika kita akan melakukan pembuahan. Tujuannya merangsang tanaman ini berubah fase dari vegetatif ke generatif sehingga ketika kita pangkas menghasilkan klaster bunga. Begitu terus. Setelah keluar bunga kita vegetatif lagi. VOC dan NPK seimbang yang saya gunakan untuk mikro atau makro esensialnya kita berikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itulah yang saya lakukan dan ini adalah pengalaman saya. Kenapa tanaman ini yang saya buat konten meskipun di sana banyak sekali tanaman-tanamannya sedang berbuah yang lain, termasuk varian yang lain. Ini sekaligus untuk update daripada video pemangkasan yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu untuk varian akademik. Jadi menanam anggur di lahan sempit. Sebenarnya di tempat ini bukan sempit, cukup luas. Tetapi saya membuat tanaman ini saya tempatkan di sini supaya kawan-kawan bisa mencontoh, terutama kawan-kawan yang menanam anggur dengan lokasi terbatas. Sehingga pohon ini saya buat sedemikian rupa sehingga kawan-kawan bisa mencontohnya terutama untuk yang lahannya tidak terlalu luas atau menanam di dalam pot. Nah, ini bawahnya untuk duduk. Jadi sekaligus selain sebagai hiasan dan estetika, ini sebagai perindang. Nah, seperti ini. Jadi di atas tempat duduk ini ada anggur yang menaungi dan sedang berbuah. Oke, di next video berikutnya kita akan update hasil pemangkasan atau ganti varian di cabang tersier yang saya lakukan pemangkasan beberapa waktu yang lalu dan kali ini kondisinya sedang berbuah. Tapi saya akan bahas di next video. Sekian dulu. Bagi kawan-kawan yang belum jelas dan ada hal-hal yang ditanyakan, silahkan disampaikan di kolom komentar atau ke WA saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.